Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dan dosen yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat rahmatnya kita masih diberikan umur sampai hari ini. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurbayana dengan NIM 22202100082 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Perencanaan Pengajaran PAI yang diampu oleh Bapak Dr. Yusuf Ridwan MPD. Saya akan menjelaskan materi bab 8 mengenai perencanaan proses, sumber bahan, dan media pembelajaran. Langsung saja kita simak penjelasannya. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. 1. Secara umum, pengertian media pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber atau penyalurnya ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan. 2. Menurut Heinrich tahun 1993, media merupakan alat saluran komunikasi. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jama dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara, yaitu perantara sumber pesan atau a source dengan penerima pesan atau a receiver. Heinrich mencontohkan media ini seperti film, televisi, diagram, bahan tercetak, komputer, dan instruktur. Fungsi dan manfaat media pembelajaran. Yang pertama, fungsi media pembelajaran. 1. Menangkap suatu objek atau peristiwa-peristiwa tertentu. 2. Memanipulasi keadaan, peristiwa atau objek tertentu. 3. Menambah gairah dan motivasi belajar siswa. 4. Media pembelajaran memiliki nilai praktis. Manfaat media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. 2. Materi pembelajaran akan lebih jelas maknanya. 3. Metode pembelajaran akan lebih bervariasi. 4. Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar. Klasifikasi media pembelajaran. 1. Dilihat dari sifatnya. Yang pertama, media aditif. Yang kedua, media visual. Yang ketiga, media audiovisual. 2. Dilihat dari kemampuan jangkauannya. 1. Media yang dapat memiliki daya input yang luas dan serentak seperti radio dan televisi. 2. Media yang mempunyai daya input yang terbatas oleh ruang dan waktu seperti film slide, film, video, dan sebagainya. 3. Dilihat dari teknik atau cara pemakaiannya. Yang pertama, media yang diproyeksikan seperti film slide, film, transparansi, dan sebagainya. 2. Media yang tidak diproyeksikan seperti gambar, foto, lukisan, dan radio. 4. Menurut Rudy Birch, ada 7 klasifikasi media. 1. Media audio visual gerak seperti film dan suara. 2. Media audio visual diam seperti film rangkaian suara. 3. Media semi gerak, contohnya tulisan jauh bersuara. 4. Media visual bergerak seperti film bisu. 5. Media visual diam seperti halaman cetak. 6. Media audio seperti radio. Dan 7. Media cetak atau buku. 4. Karakteristik media pembelajaran. 1. Media grafis atau visual diam. 2. Gambar atau foto. 3. Diagram. 4. Bagan. 5. Poster. 6. Grafik. Dan 7. Media audio. 5. Media komputer. Bentuk penggunaan komputer sebagai media pembelajaran dibagi menjadi 2. 1. Penggunaan multimedia presentasi. 2. CD multimedia interaktif. Dibagi menjadi 4. 1. Model drill. 2. Model tutorial. 3. Model simulasi. Dan 4. Model game. 6. Prinsip media pembelajaran dibagi menjadi 3. 1. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. 2. Prinsip-prinsip penggunaan media pembelajaran. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan media pembelajaran. 7. Sumber belajar. Sumber belajar atau learning resource adalah sumber yang ada di luar diri siswa yang keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar. Ciri-ciri sumber belajar. Yang pertama, sumber belajar harus mampu memberikan kekuatan belajar mengajar. 2. Sumber belajar harus mempunyai nilai-nilai instruksional edukatif.
3. Dengan adanya klasifikasi sumber belajar, maka sumber belajar yang dimanfaatkan. 4. Sumber belajar dirancang atau research by design. 5. Sumber belajar dapat dipergunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi juga dipergunakan secara kombinasi atau gabungan. 6. Sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber belajar yang dirancang atau by design dan sumber belajar yang tinggal dipakai atau jadi. C. Lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, masyarakat di sekeliling sekolah. 2. Lingkungan fisik di sekitar sekolah. 3. Bahan-bahan yang tersisa atau tidak terpakai dan bahan bekas yang bila diolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber media belajar. 4. Peristiwa alam dan peristiwa yang terjadi di masyarakat. D. Perpustakaan sebagai media pembelajaran. 1. Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang artinya kitab atau buku-buku. Kemudian kata pustaka mendapat awalan per dan an menjadi perpustakaan yang artinya kumpulan buku-buku. 2. Peranan perpustakaan. 1. Meningkatkan kecerdasan bangsa. 2. Memajukan perkembangan iptek. 3. Melestarikan budaya dan bangsa. 4. Kancah studi. 5. Kancah penelitian. Dan yang keenam, ajang konsultasi disiplin ilmu. 3. Fungsi perpustakaan. 1. Penyimpanan. 2. Pendidikan. 3. Penelitian. 4. Informasi. Dan yang kelima, kultural. 5. Televisi sebagai media pembelajaran merupakan media yang dapat menyampaikan pesan-pesan pembelajaran secara audio visual dengan disertai unsur gerak. 4. Perpustakaan sebagai sumber belajar. 1. Keterampilan mengumpulkan informasi. 2. Keterampilan mengambil intisari dan mengorganisasikan informasi. 3. Keterampilan menganalisis, menginterpretasikan, dan mengevaluasi. 4. Keterampilan menggunakan informasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya sendiri. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.